Silakan duduk, saudara. Mari lanjutkan dan saya berdoa kita akan belajar lebih banyak lagi pada siang hari ini. Dan saya ingatkan begini saudara sekalian ya, seringkali kita ini berayun dari satu ekstrim ke ekstrim yang lain. Dan itu kesalahan yang seringkali dibuat oleh orang. Kalau satu bagian dikoreksi, lalu kita kadang-kadang tidak wise, cukup untuk bisa bergerak kepada titik keseimbangan yang benar. Jadi, tapi dalam 6 bulan ini akan bagus. Seminggu ada diajar begini ya, tiba-tiba semua arahnya begitu, minggu berikutnya diputar ke berikutnya, ke sisi yang lain. Tiba-tiba Anda sudah merasa, wah pokoknya harus begini, tiba-tiba diputar lagi ke arah yang lain. Nah itu bagus untuk membuat kita jadi orang yang seimbang. Ya, belajar menerimakan semua sisi bagian yang diajarkan tanpa kita kehilangan keseimbangan dalam kehidupan kita. Itu perlu satu seni tersendiri. Ada teman kami cerita, menurut saya lelucon atau tidak, saya tidak tahu. Ini teman baiknya Hasto dan saling bertukar lelucon kalau mereka kumpul. Ada seorang ibu yang pergi ke Amerika. Hasto sudah langsung tahu, ini seri keberapa dari leluconnya. Ibu ini ke Amerika, lalu kemudian ketemu dengan seseorang ketika dia pulang dari Amerika, tiba di Jakarta, dan dia berkata gini, oh ibu dari mana? Oh ibu dari Amerika katanya. Loh, oh ya, berapa lama ibu di Amerika itu tinggal di mana? Oh, saya tinggal di San Jose katanya. Oh, tinggal di San Jose. Di California itu, iya, tinggal di San Jose saya. Ibu ngapain di sana? Ya, jalan-jalan sama itu, nonton konsernya Julio Iglesias katanya begitu. Lalu orang ini berkata gini, maaf ya Bu ya, itu ibu memang tulisannya San Jose dan Julio Iglesias. Tapi bacanya bukan San Jose Bu, lah apa? San Jose. Itu Anda tahu kalau bahasa Spanish kan ya. Itu San Jose dan bukan Julio Iglesias tapi Julio Iglesias. Oh begitu. Lah ibu di sana bulan apa sih? Huni-huli katanya. Jadi semua yang tadinya salah dibenarkan, membuat yang benar jadi salah. Jadi Anda jangan sampai huni-huli Anda selesai loh ya saudara. Bulan huni-huli kita belum selesai. Sekolah ini selesai bulan Oktober. Jadi ada orang-orang yang memang kalau satu sisi dikoreksi ya, tiba-tiba dia berkembang ke arah ekstrim berikutnya. Semua dia koreksi. Nah, izinkan bagian per bagian Tuhan itu mengkoreksi kehidupan kita. Kalau ada hal-hal yang dia tahu bahwa itu tidak yang dari dia, biarkan Tuhan yang bereskan. Nanti Anda akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Oke? Nah, sekarang kita akan belajar begini. Masih soal impartasi pada hari ini. Ada beberapa faktor yang Anda harus perhatikan dalam hal impartasi ini. Karena kalau faktor-faktor ini tidak tepat, itu hasilnya akan sangat buruk sekali. Kita tidak akan menerima yang maksimal dari Tuhan. Yang pertama, saya mau tegaskan lagi adalah faktor haus dan lapar akan Tuhan. Coba dibuka Amsal 27 ayat yang ke-7. Amsal 27 ayat yang ke-7. Yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Amen. Kalau Anda itu kenyang, madu yang manis pun Anda injak-injak. Karena buat saudaraku sudah kenyang. Buat apa ini hal seperti ini? Bagi orang yang lapar, diberikan yang pahit pun rasanya itu manis. Dalam kenyataan kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara dengan cepat akan bisa membedakan orang lapar dan dengan orang yang haus. Atau orang yang kenyang, maaf. Orang yang lapar itu ya, dia terima firman, sekeras apapun, setajam apapun, dia bisa menikmatinya. Tapi kalau Anda sudah kenyang, Anda cenderung untuk berkata, ya yang ini aku nggak mau, yang ini kurang cocok, yang ini Anda cenderung untuk hanya memilih-milih, akhirnya tidak ada bagian yang engkau makan. Karena engkau merasa sudah kenyang. Nah, Alkitab mengatakan, bagi orang yang kenyang, dia akan menginjak-injak madu. Diberi hal yang precious, diberi hal yang berharga, diberi akan hal-hal
yang luar biasa, dia berkata, aku tidak butuh ini semua. Tapi bagi orang yang kelaparan, diberi yang pahit pun dia berkata, ini manis buat saya. Semakin kita haus dan lapar akan Tuhan, semakin kita akan terima yang banyak dari Allah. Semakin tidak ada kehausan dan kelaparan, semakin tidak ada apa-apanya buat kita. Anda 6 bulan akan di sini, duduk di kelas yang sama, dengarkan pengajaran dari orang-orang yang sama. Tapi kenapa yang seorang kelak bisa berbeda dengan yang lain? Satu faktor yang menentukan adalah rasa haus dan lapar akan kehidupan kita. Dalam jemaat saya perhatikan hal yang sama berlaku. Gereja kalau isinya orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan, gereja itu sangat diberkati. Kenapa? Karena jemaatnya itu merindukan yang dari Allah. Biasanya mereka tidak peduli dengan jabatan lah, kepanitiaan lah. Hal-hal yang begitu bukan urusan mereka. Mereka hanya rindu Tuhan dalam hidup mereka. Datang dengan kehausan akan Tuhan. Datang berkata, aku perlu firman, aku perlu makan. Nah, orang-orang seperti ini membuat gereja akan tumbuh dengan baik. Tapi kalau dalam jemaat itu tidak ada haus dan lapar, apalagi kalau datang orang-orang yang tradisional, yang dari tahun ke tahun ke gereja, karena mereka orang Kristen, tidak tahu juga mesti apa, khotbah apapun ya terserahlah pokoknya, tidak nyinggung perasaan saya. Saudara akan mungkin berkata, ya mereka orang setia, tapi pertumbuhan kita akan sangat lamban sekali. Semakin orang-orangnya itu haus dan lapar akan Tuhan, semakin kuat mereka akan bergerak. Oleh karena apa? Makin dia lapar, makin Allah memberikan akan makanan yang limpah dalam kehidupan mereka. Saya perhatikan ini yang terjadi saudara sekalian. Kenapa dulu saya tidak mau buat gereja? Ketika Tuhan perintahkan itu saya pernah tengking. Tuhan saya tengking. Bukan kurang ajar. Karena saya ada beberapa alasan. Jadi tahun 90 saya masih ingat Tuhan ngomong sama saya. Mulai start gereja di Semarang. Langsung saya berkata, dalam nama Yesus, iblis pergi kau. Ini bukan dari Tuhan. Kenapa? Satu, saya merasa bukan gembala jabatan saya. Karena kalau gembala itu kan mestinya orang yang baik, ramah dengan semua orang, suka bergaul, pinter basa-basinya, walaupun kurang ada isi, ya kan? Asal bagaimana kabarnya, oh kalau jabat tangan jemaatnya harus lama, puji Tuhan terima kasih loh ya, mau datang, minggu depan datang lagi ya. Jemaatnya nggak datang, loh minggu lalu kok nggak ada, kami itu mendoakan, terjadi apa, huru hara gitu saudara. Itu gembala buat saya. Lalu saudara harus pandai-pandai dan setia dan rajin besuk jemaatnya. Datengin rumahnya, kebanjiran, becek atau apapun, masuk keluar rumah orang setiap hari untuk besuk. Dan harus bisa sabar counseling. Berjam-jam nungguin orang cerita persoalannya. Pada ujung ceritanya, si pendeta bingung, tadi dari mana ya awalnya katanya. Nah saya ini bukan tipe begitu saudara. Hafal nama orang aja susah. Ya toh, gak ada karunia untuk jadi gembala. Besuk ke rumah orang, males. Kalau selek, aduh apalagi itu. Dijauhkanlah kiranya daripadaku. Saya nggak demen counseling. Bayangin, saya kok suruh khotbah, suka suruh counseling orang. Kalau bisa jangan. Nggak ada tipe jadi gembala. Yang kedua yang lebih parah lagi, sebetulnya saya ini cukup trauma dengan kehidupan gereja-gereja. Karena dari tahun 86 saya ini keliling sebagai penginjil. Dan sebagian besar waktu itu, kalau saya keliling ke gereja-gereja, saya nginepnya di rumah pastori dari gereja itu. Artinya tinggal bersama keluarga pendetanya. Dan saya mulai mengatakan begini. Kehidupan yang paling membosankan adalah hidup sebagai gembala sidang. Ya kan? Tidak ada variasinya. Enakan penginjil kayak saya. Hit and run. Tabrak lari. Cukup materi khotbah 3. Diputar seluruh Indonesia. Tidak ada orang tahu. Sekarang nggak bisa. Ada kaset, ada segala macam saudara. Saya baru datang, orang sudah berkata, Pak, aku sudah punya koleksi mula. Saya khotbah apa yang kamu koleksi begini? Kemarin ada orang beritakan saya, dia koleksi seluruh khotbah saya tahun 2000. Dia masukkan di MP3, saudara. Satu disk gini.
Saya bilang, kamu kok hebat sekali, saya berkata. Dimasukkan semua, kalau Anda punya komputer, Anda bisa dengerin itu. Seluruhnya dimasukin, sekian puluh judul. Kok bisa-bisanya, tanpa izin taruh foto saya di situ lagi, saudara. Asal nggak dijual belikan aja, saudara. Tapi saya dulu berkata, gembala itu boring, membosankan. Tidak ada variasinya. Kalau penginjil itu enak. Gitu. Khotbah, 3 kali, selesai, pulang. Dan kalau Anda bertamu kan, selalu dapat makan yang paling enak. Makanya ini melar terus, saudara. Ini berkembang ini. Terakhir istri saya siksa saya betul habis. Sekarang agak mengecil, saudara. Dulu ini sudah, saya berkata, kok bisa begitu? Ya. Karena kalau tamu diberikan makanan yang terbaik. Kalau perlu, kambingnya, jemaatnya dia potong untuk kita, saudara. Iya kan? Karena tamu. Dikasih tempat tidur yang paling baik, dikasih makan yang paling baik. Dan penginjil enaknya apa? Semua yang baik-baik yang orang tahu. Kan tidak tahu kehidupan penginjil. Kalau gembala kan Anda bergaul setiap hari dengan pendetanya. Istrinya kayak begini, anaknya kayak gini, menantunya, aduh rakusnya kayak begini. Ketahuan semua. Kalau penginjil kan ngomongnya yang baik-baik. Cuma 3 hari Anda tahu yang baiknya. Terus jemaatnya berkata, ya kalau gembala kalau penginjil ini. Padahal belum tentu. Mungkin ini parah hidupnya juga. Hanya Anda tidak tahu. Ngerti ya saudara ya? Nah yang paling repot kan begini. Saya membayangkan banyak gereja ngalami begini. Kasihan loh gembala itu. Makanya saya tenging dalam nama Yesus. Pasti bukan dari Tuhan. Kenapa? Karena begini. Minggu dia khotbah untuk umum. Ya, bisa sekali, bisa 2 kali. Sudah khotbah, dia kan perlu persiapan khotbah minggu. Nanti Senin, dia biasanya ngapain? Khotbah di pos PI. Datang dia, khotbah lagi kan. Selasa, doa puasa. Dia khotbah lagi. Rabu, doa malam. Dia khotbah lagi. Kamis, kebaktian kaum wanita. Dia khotbah lagi. Istrinya Pak, lagi flu. Dia mesti khotbah lagi. Jumat, kaum pria. Dia khotbah lagi. Sabtu, kaum muda. Dia khotbah lagi. Minggu umum, dia khotbah lagi. Makanya cepat matinya, saudara. Dan ketemu orang-orang yang sama. Bayangin, berat nggak? Ayo. Kalau Anda penginjil kan, bahan khotbah 3 kali, bawa ke Bondowoso 3 kali KKR. Kediri 3 kali KKR. Surabaya 3 kali KKR. Jakarta 3 kali KKR. Cukup modal 3 khotbah. Kaya raya. Puter kemana-mana. Makan berlimpah-limpah. Saya berkata, penginjil paling enak. Gembala paling susah. Makanya tapi saya belajar begini. Yang kita tidak mau, Tuhan mau. Yang kita mau, Tuhan tidak mau. Itu memang hobinya dia begitu, saudara. Belakangan saya pelajari Tuhan itu hobinya begitu. Untuk mengajar kita hidup di dalam ketaatan. Nah, kalau saya perhatikan, saya berkata, waduh, ini membosankan. Satu kali saya bertanya dengan Pak Gembala. Pak Gembala, Bapak kok bisa buat? Ya itulah Pak, persoalan saya. Buku yang saya baca sudah habis, tak khotbahin semua. Minggu depan saya mesti ngomong apa lagi? Ketemu orang-orang yang sama. Mending kalau pertumbuhannya 1000 jemaat setiap tahun. Ya ini tidak tuh Pak. Maksudnya kayak Yesus. Kemarin, hari ini, besok. Tetap sama. Tidak ada perubahan. Bayangin. Jadi saya berkata, ini membosankan. Ketika Tuhan berkata, mulai gereja, saya tengking dalam nama Yesus. Lama-lama dia berkata, kenapa engkau menengking aku pakai namaku sendiri? Baru saya sadar Tuhan yang suruh, saudara. Tetapi intinya begini. Setelah saya jalani selama berapa ya? 11 tahun lah. 11 tahun saya baru mengembalakan 11 tahun. Dari tahun 91 kami mulai, ini tahun 2002 ya. 11 tahun lah. 11 tahun ini saya mulai perhatikan bahwa ternyata akarnya bukan kepada apakah ini membosankan, apa itu melelahkan. Sekarang saya berkata, penginjil itu kasihan. Tidak ada tempat meletakkan kepalanya. Beredar-edar. Kayak di kitab Ayub, saudara. Tidak jelas mau kemana. Paling enak itu gembala. Punya keluarga. Ya, punya family. Kasihan loh penginjil itu, saudara. Tidak menentu nasibnya. Kasihan. Saya sekarang kasihan dengan penginjil. Mudah-mudahan Allah nggak berkata, sekarang nginjil lagi. Wah,
Mudah-mudahan jangan. Ya, tapi saya belajar begini selama 11 tahun ini. Ternyata faktornya bukan soal apakah itu membosankan atau melelahkan. Kita berhadapan dengan siapa. Kehendak Tuhan itu yang maunya bagaimana, tapi juga yang kita hadapi yang bagaimana. Kalau jemaatnya itu mengalami lawatan roh, dan dia haus dan lapar akan Tuhan, itu yang luar biasa. Dan ternyata saya berkata, saya paling menikmati kalau khotbah di gereja sendiri, dibandingin di luar. Saya berkata kadang-kadang hidup saya kayak ditarik kanan dan tarik kiri. Setiap hari itu orang ngundang khotbah, banyak saya bilang, ini kalau saya ikuti terus saudara, saya bisa setahun tidak pulang. Serius. Tapi kayak mesin khotbah, kayak Donald bebek. Tapi saya jujur saya berkata, saya paling menikmati di gereja sendiri. Dan ternyata bisa itu. Hanya memang tempat kami tidak ada kaum pria, kaum wanita, segala macam. Gak ada, saudara. Saya cut. Gak ada. Semua masuk di cell group kami pakai nama Mesbah Keluarga. Yang membuat mereka bisa tumbuh dengan baik. Jadi saya berkata ternyata yang saya khawatirkan tidak ada. Kenapa? Kalau isinya orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan, yang datang bukan dengan persoalan organisasi yang diributkan, kepanitiaan Natal jadi masalah besar, tapi mereka berkata, Pak, saya ingin kenal Tuhan lebih lagi. Caranya gimana aku kenal dia? Yang diomongin firman kepada kita, itu membuat kita ini hidup, saudara. Saya perhatikan, ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak gereja tidak mengalami begitu. Kalau datang ngomongnya organisasi, rapatnya soal kepanitiaan, ini panitia itu, saya bilang, saya ini paling bosan rapat. Sebetulnya persoalan itu 30 menit selesai semua kok. Kalau mau beres. Tapi kalau ribut, tapi ada orang yang hobinya rapat. Pertama ya, pengurusnya dulu, tentukan dulu. Itu baru menentukan agenda rapat 2 jam, saudara. Sampai jam 12 malam, jam 1 saya berkata, waktu lebih baik buat tidur daripada buat kayak begitu. Ujungnya pagi-pagi berantem, istrinya kena sasaran akhirnya. Karena ribut di gereja. Tapi ada orang yang hobinya begitu ya, silahkan kalau itu hobi saudara. Buat saya lebih baik saya tidur aja. Atau nonton Sri Mulat lebih baik daripada rapat berantem begitu, saudara. Nah, sekali lagi saya berkata, faktor penentunya adalah faktor haus dan lapar akan Tuhan. Kalau itu ada, yang pahit sekalipun, yang keras sekalipun diberi, orang berkata ini manis, baik buat roh saya. Nah ini tantangan, saudara. Tantangan yang terbesar. Kalau Anda pegang jemaat, saya berdoa Anda minta kepada Tuhan. Ada kehausan dan kelaparan akan Tuhan ada pada mereka. Kalau ketemu itu bukan, Pak saya bagaimana, tapi dia berkata, aku ingin kenal Tuhan lebih lagi. Kalau itu jadi kerinduan mereka, Anda ngomong apapun dari Tuhan, mereka serak habis, saudara. Dan saudara akan lihat mereka tumbuh dengan indah. Memang tidak seluruhnya jadi orang yang luar biasa. Tapi minimal kalau Anda melayani orang seperti itu sukacita dalam roh itu luar biasa. Kalau tidak, akan banyak masalah akan muncul. Jadi yang pertama, untuk kita belajar dan supaya kita terima yang dari Tuhan, miliki haus dan lapar akan Dia. Yang kedua, saudara harus punya hati yang lurus. Artinya motivasimu harus benar. Coba buka pada Kisah Rasul pasal yang ke-8, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Kisah Rasul pasal yang ke-8, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23. Silakan, Pastor. Kisah Rasul 8, 18, kemudian 23. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini.
Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Nah, perhatikan bahwa orang ini bekas tukang sihir, ya. Dulu orang-orang itu melihat ke dia sebagai orang yang bisa punya performance, penampilan, ya, tampil begini, dia jadi pusat perhatian orang. Ketika si Filipus masuk ke daerahnya, dijamah kuasa Roh Kudus, dia bertobat, dan semua yang dia pernah pegang dilepaskan. Lalu dia melihat demonstrasi lain dari kuasa Allah, lewat dua rasul ini, mereka menumpangkan tangan, lalu orang-orang jadi penuh dengan Roh Kudus. Nah, apa yang dia pikirkan? Dia berkata, aku perlu itu. Tapi motivasinya, supaya orang kembali berpaling kepadaku. Lalu dia tawarkan sejumlah uang, dan dia berkata, berikan kepadaku, aku bayar engkau dengan kekayaanku ini. Dan Petrus dengan tegas berkata, kamu mesti bertobat, hatimu sudah pahit kayak empedu. Dan dia berkata, hatimu sudah menyimpang, serong hati. Nah, saudara tidak akan terima anugerah Tuhan kalau hatimu serong di hadapan dia. Dan saya mau katakan, begitu gampang hati kita serong. Saya mau cerita pengalaman saya, lebih baik cerita diri sendiri daripada ceritain orang lain nanti membuat orang lain tersinggung. Tapi ini bagian, it's a part of my life. Bagian dari kehidupan saya, dan saya harus buka buat saudara. Pada tahun 80-an awal, pada waktu itu belum ada yang namanya orang ditumpangi tangan rebah, itu jarang. Saudara. Tahun 60-an awal itu ada hamba Tuhan Charles Doss dari Amerika. Itu mulai itu. Numpangi tangan orang tumbang di Semarang. Tapi setelah itu padam. 20 tahun tidak pernah hampir nggak pernah ada. Ditumpangi tangan rebah. Sekarang kan sudah barang tiap hari kita lihat begitu ya. Dulu nggak pernah ada. Ada seorang hamba Tuhan dari Jawa Barat datang ke Semarang waktu itu. Dan beliau yang pertama kali mengintrodusir kepada kami ministry yang memiliki manifestasi orang bisa istilahnya slain in the spirit, tumbang dalam roh. Pada masa-masa awal gereja-gereja ribut. Tumbang kok ke belakang, harus ke depan. Bentuk penyembahan kepada Allah. Ribut tumbang samping kanan, samping kiri, itu ribut saudara. Gereja itu paling demen ribut. Bahasa roh ribut. Tumbang ribut. Angkat tangan ribut, tepuk tangan ribut, main rebana ribut, pelepasan muntah-muntah ribut. Yang tidak diributkan di gereja itu apa? Tidak tahu saya. Semua diributkan pokoknya. Tapi lama-lama kalau dari Tuhan, Anda akan tahu itu akan terjadi dengan sendirinya ya. Akhirnya pelan-pelan orang akan terima ya, oke lah. Karena tidak seburuk yang mereka duga. Nah, tapi waktu itu belum ada orang di Indonesia ini yang mengatakan ini loh, urapan Allah bisa begitu luar biasa, kamu tumpangi tangan orang bisa rebah. Dia ngajar panjang lebar, saya duduk di situ saudara. Kira-kira kelompok nggak terlalu gede ya, segede kita lah mungkin ya. Saya di ujung sebelah sana dan saya dengerin dengan baik. Wah, bagus juga ya. Wah, hebat dia. Ceritakan kesaksian. Ditumpangi tangan, orang tumbang, alami jamahan Roh Kudus. Saya berkata, wah itu hebat sekali. Nah, itu tuh Tuhan. Terus ini orang berani, dia berkata. Sekarang akan saya praktekkan kepada saudara. Siapa yang ingin merasakan zaman Tuhan, maju ke depan. Itu kira-kira ada orang mungkin 15 kalau nggak salah ya. Maju ke depan. Saya nggak ikut. Tapi saya pelan-pelan bergerak ke depan. Mau apa? Nonton. Nonton saya. Saya mau lihat demonstrasi kuasa Allah. Apakah didorong? Apakah dijegal? Atau dia tumbang sendirinya karena Roh Kudus. Jadi saya nonton, ini pendeta ini kenal dengan saya. Jadi saya nonton, dia tidak keberatan. Saya berkata, Pak saya pengen dia. Oh ya, boleh, saya demonstrasikan. Nah, menurut saya salahnya dia berkata, saya demonstrasikan. Menurut saya itu salahnya dia. Saya lihat, saudara, saya lihat. Lalu kemudian, dia mulai tumbang tangan, satu orang. Sampai sekarang saya masih ingat orang itu, dan namanya saya masih ingat. Namanya orang ini Marsono. Saya masih ingat dia pakai baju biru, tangan panjang, dan celana hitam. Saya masih ingat sampai sekarang, karena itu pengalaman membekas di hati saya. Tumbangi tangan, tegang, lama, 5 menit, goyang pun tidak. Hanya kakinya, pegel. Gini-gini. Gak tumbang-tumbang. Akarnya kuat rupanya. Terus dia pindah ke orang kedua.
Tidak tumbang juga. Lama sekali. Pindah orang ketiga. Sampai separuh. Tidak ada satupun yang tumbang. Bayangin, sudah berkata, saya demonstrasikan. Makanya saya mau beritahu ya. Karunia itu miliknya Allah. Kita hanya alat. Anda sombong berkata, saya demonstrasikan. Hati-hati saudara. Kesombongan itu mendahului apa? Kejatuhan. Anda mesti ingat. Tapi orang itu kalau sudah diberitahu, belum tentu dia ingat. Nanti kalau sudah ngalami, kejungkel, baru berkata, iya benar, lah itu bertobatnya lebih bagus saudara. Tapi minimal, tanpa mengurangi rasa bersalah, saya sampaikan kepada saudara. Nah, pada waktu itu dia sudah mulai panik, sudah mulai 10 orang. Tidak satu pun tumbang. Lalu dia memberi kode ke saya. Tolong bantu, doakan dia. Saya, loh yang demonstrasi situ kok saya suruh mendoakan. Tapi saya pikir, saya cobalah. Siapa tahu kan saudara ya. Lalu saya coba, saya nggak melebih-lebihkan. Ini si Marsono ini saya tumpangi tangan. Tumbang. Gak ada kecer saudara. Wah, jatuh. Wah, saya berkata, kok bisa begitu ya? Lalu langsung ada orang di belakang berikutnya karena, wah, yang ini lebih sakti daripada gurunya. Ini nah, Anda harus tahu itu. Si pendeta kaget, saya juga kaget. Yang ngajari tidak ada kuasanya, yang nonton malah ada. Orang kedua, boom, orang ketiga, boom, terus. Saya kejar dia tuh. Oh ini sudah jatuh, boom, 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 boom. Dia masih terus puter. Akhirnya saya habiskan itu semua. Wah, yang terakhir tinggal satu. Ambillah sekalian. Langsung saudara. Wah. Bayangin, sejak hari itu kalau saya pulang, tangan saya begini. Wah. Ini tapak sakti. Wah. Loh, ingat. Saya masih SMA. Jadi kalau saya berpikir aneh-aneh, wajar masih SMA. Masih SMA. Wah, saya berkata. Kalau John Awan sini kan, power to get well. Power numbangin orang. Wah. Ini. Sampai salaman dengan orang pun saya sayang. Kalau kurangnya gugur tengah jalan. Karena understanding-nya masih terbatas. Understanding terbatas. Saya pulang tangannya begini. Orang tua saya heran, kok kamu kayak cowboy mau duel? Ya nggak tahu ini. Wah, ini lebih ampuh dari yang pendeta itu. Yang ngajarin ini yang ngalami. Saya bilang, makanya saya bilang, jangan main-main walaupun penonton. Ngerti saudara ya? Sudah. Saya pulang, susah tidur malam itu. Saya membayangkan apa saudara? Wah, dengan ini, sebentar lagi, aku jadi pendeta besar. Terjadi itu saudara. Saya berkata, wah kalau nggak ada orang nggak begini. Yang ngajarin saya, nah bisa kok seperti mercon tuh. Nggak ada, ini boom langsung. Dan bayangin saya bilang, saya bayangkan diri saya. Ini saya akan terkenal, saya akan begini, saya akan begini. Saya akan dipakai Tuhan luar biasa. Bayangin, sejak hari itu saya merindukan kapan kebaktian lagi. Yang saya ingin lihat adalah kepala manusia. Wah. Serius, saudara. Anak SMA ngalami begitu, ya kayak begitu kelakuannya. Orang sekarang pendeta pun ya bisa begitu kelakuannya, ya kan? Jadi saya berkata, nah ini yang saya butuhkan. Kayaknya dunia itu saya anggap rumput yang bergoyang semua lah, saudara. Ini yang paling luar biasa. Minggu berikutnya kebaktian. Yang khotbah hamba Tuhan lain, masih hamba Tuhan itu, saya tanya, Pak, apakah nanti ada altar call? Oh ada, katanya. Bolehkah saya ikut mendoakan? Harus, katanya dia. Wah, dia sudah mulai ngeper sama saya. Wah, ini kok lebih sakti ini. Betul, dia altar call. Hari itu dia tidak numpangi tangan. Dia suruh saya numpangi tangan dengan beberapa teman. Ya, dia mungkin takut malu lagi, saudara ya. Lalu kemudian terjadi bum, 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 bum. Wah, rupanya ini kesaktian tidak hilang ini. Wah, ini tangan sakti ini ya. Jangan main-main ya, tangan sakti. Luar biasa. Minggu berikutnya terjadi lagi seperti itu. Jadi setiap minggu itu saya senang sekali karena apa?
inilah waktunya saya memegang kepala manusia dan akan tumbang. Wah, saya berkata ini jelas, ini orang diurapi ini. Kalau jalan sudah, wah kayak kupoi mau duel. Saya yang lupa satu hal. Bahwa Allah kalau memberikan itu kepada kita untuk memuliakan namanya. Tidak boleh kita selewengkan untuk kepentingan kita sendiri. Harusnya. Kalau motivasinya tidak benar, nanti ujungnya akan berakhir dengan sesuatu yang menyakitkan. Dan itu saya alami. Apa yang terjadi? Minggu berikutnya mulai. Waktu itu sudah siap. Selama kebaktian tidak buka Alkitab. Kenapa? Takut urapannya rontok. Kayak orang gila, tangan opini terus. Siap apa? Pegang kepala orang. Si pendeta yang khotbah, altarko. Ini yang saya tunggu-tunggu. Hari itu, saudara, ini yang terjadi. Wah, dengan antusias, lompat ke depan, tumpangin tangan. Satu orang pun goyang tidak. Tetap begini. Saya dorong sedikit. Buka mata dia. Saya nggak berani. Teman saya nekat. Dia dorong yang lebih keras. Orang yang berkata, jangan dorong-dorong. Anda mau tahu kekonyolan? Saya pernah melewati kekonyolan kayak begini. Hari itu tidak ada satu pun tumbang dalam roh. Semua berdiri tegak dalam roh. Agak didorong sedikit malah marah orangnya. Jangan dorong-dorong katanya. Wah, hilang. Karena begitu aja. Nggak jadi terkenal dong kalau begitu. Tapi itu didikan Tuhan yang bagus. Belakangan saya belajar. Kita diberi karunia itu untuk serve. Melayani, serving yang lain. Melayani yang lain. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Apapun yang Allah anugerahkan dalam hidup kita. Miliki hati yang lurus di hadapan Tuhan. Kalau ada motivasi yang terselubung dalam kehidupan kita. Untuk kepentingan sendiri. Supaya terkenal, supaya tambah hebat, supaya luar biasa. Saya berkata ternyata itu tidak ada artinya, saudara. Dan ini yang tidak banyak disadari oleh orang lain. Kelak kita akan belajar kerendahan hati ya. Tapi saya mau katakan, Yesus mengatakan, kalau engkau sudah selesaikan tugasmu, katakan, aku ini hanya hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Tapi sebetulnya semua berasal dari Dia. Nah, motivasi ini tidak seketika atau langsung Anda bisa terima. Perlu proses untuk menghancurkan kedagingan kita. Nah, proses ini yang berat dan seringkali sakitnya luar biasa. Tapi saya mau katakan, kalau Anda dan saya rindu menyenangkan hatinya, biarkan Tuhan proses kita mengikis semua motif yang bukan dari Allah datang. Butuh waktu, saudara, bertahun-tahun kemudian, untuk kemudian Allah memulihkan lagi apa yang Dia mulai percayakan. Tapi pengalaman hari itu pengalaman yang sangat-sangat pahit secara manusia. Tapi saya belajar bahwa lewat semua itu kita makin dimurnikan. Jadi impartasi seperti apapun, motivasinya jangan untuk membuat dirimu naik di depan manusia. Biarkan itu membuat kita makin efektif melayani anak-anak Tuhan yang lain. Amen. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga yang harus Anda perhatikan adalah jangan lihat akan manusianya. Kalau Anda sedang dilayani, didoakan oleh orang, jangan lihat manusianya. Lihat Matius 10 ayat 40 sampai 42. Matius 10 ayat 40 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini,
Karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Terima nabi sebagai nabi. Ini penting. Terima nabi sebagai nabi. Sebagai pembanding, lihat di Matius 13 ayat 53 sampai 58. Matius 13 ayat 53 sampai 58. Matius 13, 53 sampai 58. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya yaitu Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Alright, Nana perhatikan. Yang Tuhan ajarkan, terima nabi sebagai nabi, Anda akan terima upah nabi. Cuman biasanya orang terima nabi sebagai Pak Joko, terima nabi sebagai Ibu Maria, terima nabi sebagai Pak Ridwan. Itu membuat Anda terima upahnya Pak Joko, Bu Maria, dan Pak Ridwan. Terima nabi sebagai nabi, Anda akan terima upah nabi. Nah, Yesus berkata, ini seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di kampung halamannya sendiri. Orang Nazaret tidak bisa terima mujizat, karena apa? Mereka menerima Yesus sebagai anak Yusuf dan Maria. Sebagai anak tukang kayu. Artinya, mereka jadi familiar. Jadi kebiasaan dengan dia. Nah, ini yang saya perhatikan, para gembala menghadapi kesulitan dalam hal ini, saudara. Mungkin karena kedekatannya ya. Kedekatan itu bisa baik, bisa nggak baik. Bisa baik karena mungkin jemaat bisa terbuka dengan Anda lebih bagus. Tidak baiknya adalah kalau mereka berkata, ini biasa nih. Ya Pak Pendeta ya, pegang baunya, pegang kepalanya. Dia khotbah seperti apapun, kemudian orang berkata, ini biasa. Ngerti? Dia nggak diterima sebagai gembala. Diterima sebagai Pak siapa tadi. Akibatnya yang dia sampaikan, tiba-tiba orang berkata, ini biasa. Kalau dikatakan minggu depan ada KKR, penginjil ini akan datang. Wah, mereka antusias. Dan mereka berkata, wah, tamu lebih baik daripada pendeta kita. Kan begitu, saudara. Orang kalau terlalu dekat, familiar, itu ruginya adalah dia akan diterima sebagai namanya dia, bukan sebagai jawatannya. Yang diurapi itu jawatannya, kenabiannya yang membawa akan pengurapan, kerasulannya yang membawa pengurapan. Dia sebagai gembala itu yang membawa pengurapannya. Dia sebagai guru-guru itu yang membawa pengurapannya. Kalau diterima hanya sebatas namanya atau manusianya, seperti Nazaret. Tidak akan terima apapun yang baik yang Allah sediakan lewat yang bersangkutan. Terima nabi sebagai nabi, baru engkau akan terima upah nabi. Saudara. Memang kalau di gereja tempat saya itu agak aneh, saudara. Saya lihat ini jemaat ini saya bingung terus terang. Ini dulu kan kami sering sekali ada tamu. Terus mereka ngomong begini, Pak, gak usah tamu. Jadi Robert Reagin, nggak usah bapak weh. Bapak aja yang khotbah. Jadi itu antik. Itu persis kayak gerejanya Benny Hinn dulu. Kita ini, gerejanya Benny Hinn itu antik. Satu kali ada hamba Tuhan namanya Bob Weiner. Siapa yang pernah dengar nama Bob Weiner? Angkat tangan tinggi-tinggi. Bob Weiner. Dulu dikenal sebagai tokoh dari gereja Maranatha. Tapi dia banyak dipakai Tuhan dalam kalangan mahasiswa. Dia seorang motivator yang luar biasa. Satu hari, ini yang cerita Bob Weiner nih. Bob Weiner nih khotbah diundang oleh gerejanya Benny Hinn. Waktu itu Benny Hinn masih di Orlando di Florida. Diundang,
Dia kaget. Kok nggak ada spanduk tentang KKR dengan Bob Weiner? Padahal ini Bob itu orang terkenal juga. Nggak ada. Ketemu Benny Hinn, terus ditanya, loh ini kok nggak ada spanduk tentang aku, nggak ada flyer, nggak ada apa-apa. Aku tanya kepada asistenmu, kok kamu nggak nyetak brosur, nggak apa? Enggak. Kamu nyetak nggak buat spanduk nggak? Enggak juga. Terus nggak aku umumkan juga kok kalau kamu yang khotbah. Loh. Jadi mereka tidak tahu kalau yang khotbah. Tidak tahu. Loh kan salah. Harusnya kan mereka harus diberitahu. Aku yang khotbah supaya nanti jiwa-jiwa datang. Jadi makin penuh gerejanya. Benin berkata, kalau mereka tahu yang khotbah bukan aku, nggak ada orang datang. Maksudnya, ya kalau aku umumkan kamu yang khotbah, nanti kamu lihat segelintir orang yang terpaksa datang karena menghormati kamu. Sebagian besar mereka tidak datang. Kalau mereka tidak tahu, mereka pikir aku yang khotbah, lalu mereka datang. Nah terus nanti sore aku pergi, kamu khotbah ya? Dia berkata begitu. Hari itu penuh. Hari berikutnya sepi. Bayangin, Bob Weiner berkata itu gereja aneh. Kalau bukan gembalanya yang khotbah, orang kagak suka. Sehat tidak? Menurut saya yang kurang sehat ya saudara ya. Jadi saya dengan gereja tak koroin mereka ngomong. Tapi yang terjadi di mana-mana kan sebaliknya. Umumnya orang menerima gembala sebagai Pak ini, Pak itu. Karena apa? Familiar. Terbiasa. Dengan hamba Tuhan Anda berkata, Anda mau kenal ini. Oh ini tetangga aku waktu kecil. Anda tidak akan terima apa-apa. Terima nabi sebagai nabi, Anda akan terima upah nabi. Yang mesti dihormati dan dihargai itu jawatan yang di atasnya. Karena itu yang membawa pengurapan. Kalau jawatannya tidak dihormati dan tidak dihargai, pengurapannya tidak akan turun bersama dengan kita. Yang berikutnya, yang penting Anda perhatikan adalah Anda mesti belajar bayar harganya. Lihat Matius 20, ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22. 20 ayat 20-22. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Orang selalu berkata, kami dapat, tanpa berpikir seperti apa itu. Hal yang keempat yang Anda mesti perhatikan dalam soal transfer urapan dan sebagainya, itu perlu bayar harga. Saya mau cerita dulu saudara, supaya Anda ngerti gambarannya. Satu hari, pada waktu itu di gereja kami, ada seorang hamba Tuhan dari gereja lain di pinggir kota Semarang, yang tiap sore kebaktian tempat kami. Dia gembala sidang, gereja lain. Roh Tuhan kerja, saya sering kali mengundang orang altar call, saya tumpangin tangan orang rebah di jamaah Tuhan. Dia lihat, dia berkata, wah aku ingin itu. Satu hari dia maju ke depan, dia berkata, Pak doakan saya. Saya tumpangin tangan. Jadi jamaah Tuhan. Hari berikutnya, minggu berikutnya, di gereja yang dia layani, pagi-pagi saudara. Dia berkata, Roh Kudus kerja dahsyat Pak. Begitu Bapak tumpangi tangan saya, minggunya Roh kerja dahsyat. Wah, dia tumpangi tangan orang pada tumbang ke pelanting di jamaah Tuhan. Dan beberapa minggu dia mengalami pekerjaan Roh Tuhan yang dahsyat. Sampai orang berkata, wah Benny Hinn desa ini, Benny Hinn dari desa ini, wah dipakai Tuhan luar biasa. Dia bangga sekali. Satu hari, siang jam 11, saya masih ingat. Datang ke kantor saya dengan wajah pucat. Dia tegang sekali. Dan dia berkata, Pak, saya perlu didoakan lagi Pak. Loh, sudah saya doakan begitu kok. Terus dia cerita, Bapak ngerti? Setelah Bapak tumpangi tangan itu, ini yang saya alami. Wah, saya dipakai Tuhan. Roh Allah kerja luar biasa. Saya masih ingat tuh hari Jumat, saudara. Dan dia berkata, nanti minggu ini Pak, saya diundang di sebuah gereja di kota Demak. Dan saya diberi judul urapan Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Tapi Pak, saya agak panik sekarang. Loh kenapa?
Sejak minggu lalu, selama 10 hari ini, Pak, tidak terjadi apa-apa lagi. Saya tumpangi tangan orang, tidak terjadi apa-apa lagi. Seperti yang saya pernah alami dulu, saudara. Waduh, nggak terjadi apa-apa, Pak. Dan dia berkata, nah nanti minggu ini saya khotbah urapan itu, urapan apa? Nggak ada urapan lagi. Saya nggak lebihan ya. Dia tersungkur di depan kaki saya. Sampai saya berkata, wah ini gawat, saya bisa mati kalau bahkan begini. Mati kenapa ditamar malaikat? Saya berkata, jangan nyembah saya, berdiri. Pokoknya Bapak tumpangi tangan. Berdiri, saya berkata. Saya bentak itu berdiri. Kamu kok nyembah saya? Saya perlu urapan, Pak. Nah, kamu mau menyelamatkan mukamu kan? Ya juga, tapi saya perlu sekarang pokoknya. Apapun boleh dikatakan. Ya itu ada faktor kan. Tidak mau malu kan minggu depannya. Kok habis Pak urapan? Urapan kok bisa habis? Ya Pak ini urapannya habis. Tolong isi lagi. Kayak baterai. Di-charge. Nah itu orang pertama. Orang kedua itu aneh lagi. Orang Surabaya. Datang ke kantor saya. Pada waktu itu saya baru pertama kali ngalami saudara. Tuhan berkata tiup. Pada waktu kebaktian ini. Ditiup itu berjatuh. Pokoknya masal begitu. Lalu saya cerita sama dia, ini orang masih muda. Saya bilang, wah aku ngalami itu Roh Kudus luar biasa. Minggu lalu dia bilang, tiup, saya hanya cerita loh, cerita ngobrol. Gitu ya Pak ya, wah dia terbakar. Terus dia khotbah di Ungaran, saya nggak tahu di gereja mana dipanggil, dipraktekin. Dia mau didoakan maju ke depan, dia tiup. Ada berjatuhan. Wah, dia pulang ke Surabaya, dia punya persekutuan doa. Dia kerja begitu, altar kok tiup lagi pada berjatuhan. Minggu berikutnya tiup lagi berjatuhan. Minggu ketiga tiup lagi. Ada diam. Bergerak pun tidak. Dia telepon saya panik. Pak, habis Pak. Namanya. Apanya yang habis? Urapan. Akibatnya jemaat itu juga habis. Mereka berkata, wah nggak mau kebaktian apa? Ditiupin terus katanya begitu. Kan bisa masuk angin katanya begitu. Lalu, gimana? Ya tolong Pak ini. Saya ke Semarang ya. Tidak usah saya berkata. Bapak ke Surabaya. Tidak mau saya berkata. Tapi dihabis Pak. Kok bisa? Ada satu faktor yang sering kali dilupakan orang. Ya. Saya mau cerita dengan Anda. Ingat tadi perkataan Yesus. Kalau engkau minum dari konsumen. Maka kelak engkau jadi apa? Produsen. Air yang engkau minum akan berubah jadi mata air. Nah saya mau beritahu saudara. Dengerin baik-baik. Transfer, impartasi yang akan Anda alami atau sedang atau sudah Anda terima itu. Sebetulnya itu ada tujuannya. Ini pengertian saya. Saudara pernah, siapa yang pernah tahu pompa tangan zaman dulu tuh, tahun 60-an, 70-an, pompa tangan. Masih ingat pompa tangan ya. Sekarang kan pakai pompa listrik semua, pakai sanyo, pakai apa. Dulu orang pakai pompa tangan. Saya masih ingat bentuknya lah. Kurang lebih begini, saudara ya. Ini ada moncongnya, ya. Terus ini ada apa ini? Tempatnya begini kan? Nah. Terus ada apa lagi nih? Ada tempat untuk apa itu? Memompa ya. Begini kan? Ini kalau di tanah, di dalamnya ada pipa, betul nggak? Terus ini apa, saudara? Sumur. Ini air di sini. Bagaimana caranya supaya air di sini bisa naik? Hah? Kenapa? Dipancing. Nggak bisa digiring keluarnya angin. Coba aja kemas. Perlu dipancing. Diberi apa? Air. Dengan pasir ya, saudara ya. Kasih air. Nah, air masuk kan? Ketika air nyentuh di sini, ditarik lagi, terus yang di sini keluar. Terus keluar di sini airnya. Betul nggak? Ya. Sekarang saya mau tanya. Kalau ini tersumbat dengan kotoran, tersumbat semen atau batu numbat di sini. Anda kasih air pancingan secara pompa, bisa keluar nggak?
Bisa. Yang keluar, air pancingan yang keluar. Ngerti? Dua kasus itu, understanding saya, kayak begini. Ketika kau didoakan, ditumpangin tangan, diurapi, diimpartasi dengan minyak, dengan segala macam penumpangan tangan, saudara sebetulnya terima sesuatu. Tapi kan Roh Kudus di dalammu. Ngerti? Itu bukan sesuatu yang tiba-tiba dari tidak ada menjadi ada. Apa yang hamba-hamba Tuhan buat itu, yang pertama betul mengimpartasi, tapi sebetulnya seperti menyalakan itu. Ngerti? Dinyalakan seperti korek api yang... Nah, ini masuk. Ketika ini masuk, perhatikan. Tergantung. Dalam hidupmu ada sumbatan-sumbatan juga. Nah, sumbatannya apa di sini? Kedagingan kita. Ini yang paling gawat, saudara. Makanya begitu baru hangat-hangatnya didoakan, langsung Anda pulang ke gerejamu, mesti luar biasa. Sekian minggu, saudara. Setelah itu kering. Anda berkata, kok habis? Tambahin dong, Pak. Bisa. Tapi tidak selamanya bisa begitu. Karena Anda akan lelah. Terus tambahin, keluar lagi, kering lagi. Terus seperti itu. Lama-lama Anda frustrasi. Bukan tambah maju, malah murtad. Di mana letak persoalannya? Ibu Yohanes dan Yakobus berkata, Tuhan perintahkan supaya kedua anakku duduk di sebelah kanan dan kirimu. Itu merupakan tempat yang paling terhormat. Seringkali tanpa sadar kita juga ingin tempat yang terhormat. Yesus bertanya, engkau tidak tahu yang engkau minta. Apakah engkau sanggup minum cawan yang aku minum? Mereka berkata, sanggup. Tapi tahukah cawan itu artinya apa? Ada harga yang mesti dibayar. Yaitu siap dan mengizinkan Allah membongkar bagian ini. Dan ini yang berat dan sakit, saudara. Kalau Anda mengizinkan Tuhan membongkar hidupmu, kedaginganmu dibongkar habis, ketika impartas seperti apapun beri, yang dari dalam Anda keluar. Sebetulnya itu yang jadi masalahnya. Impartasinya bisa luar biasa. Sumbatnya tidak diurus, saudara. Tidak terjadi apapun dalam kehidupan kita. Yang membuat satu orang berbeda dengan orang lain karena yang satu sedia mengizinkan Tuhan membongkar bagian ini dalam hidupnya. Yang lain tidak membiarkan Tuhan membongkar sumbatnya. Saya belajar, saya juga ngalami. Beberapa kali dikerjakan, ternyata nggak ada apa-apanya. Begitu dalam proses ini sumbat dibongkar. Boom! Yang di dalam keluar. Luar biasa ternyata. Nah, ini bagian yang jarang dimengerti orang. Saya berkata, miliki hati yang berkata, aku sedia bayar harganya Tuhan. Kalau engkau proses aku lewat apapun dan siapapun, katakan ya. Engkau harus tahu tujuannya. Di sini sumbatnya harus dibongkar. Dua teman saya itu berhenti. Karena mereka tidak mengerti. Impartasi itu sebetulnya untuk memancing yang di dalammu keluar. Itu bukan sekedar begini-begini, saudara. Bukan. Kalau hanya dari orang luar memberikan, tidak tahan lama. Tapi yang hebat, yang kedua adalah, kalau ini engkau biarkan dibersihkan Tuhan. Kedagingan sumbat dibersihkan Tuhan. Karaktermu menopang akan karunia. Ya. Karunia Anda itu hanya bisa naik setinggi karaktermu sanggup menopangnya. Dan ini bicara soal pembentukan dari Tuhan dalam kehidupan kita. Saya sampaikan 4 hal. Tapi ini basic, ini dasar buat kita. Ayo berdiri sama-sama.